Wes, Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di program Intex, Insight of Text. Program ini ada di kanal YouTube Pratama Indomitra. Sobat Pratama, di dalam program Intex atau Insight of Text ini, saya akan menganalisis beberapa hal aktual, kadangkala di media. Kita lihat topik-topik berita yang aktual beberapa hari terakhir. Tapi untuk kali ini, saya tidak melihat dari berita aktual. Nah, saya akan menganalisis bagaimana laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 yang sudah dipublikasikan secara resmi di kanal di laman Dijen Pajak. Nah, tapi kita tidak akan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan di 2020. Kita akan melihat dan menganalisis rencana aksi, jadi action plan DJP untuk 2021. Sekarang, Ibu Bapak, di bulan April, ketika banyak wajib pajak badan menyiapkan laporan tahunannya. Nah, saya mencoba memberikan gambaran kepada Ibu Bapak beberapa hal yang terkait dengan rencana aksi DJP untuk memenuhi target, target yang sudah ditetapkan di dalam APBN. Nah, Sobat Pratama, kita buka laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian saya akan masuk ke khusus ini karena saya sudah baca sebelumnya di halaman 47. Ya, rencana aksi tahun berikutnya, tahun 2021. Ini adalah rencana aksi dari DJP terkait dengan bagaimana meningkatkan capaian penerimaan pajak. Nah, di sini, Sobat Pratama, ada 7 rencana aksi dalam rangka meningkatkan capaian penerimaan pajak di 2021. Kita akan sorot beberapa hal yang penting untuk Sobat Pratama ketahui. Oke, yang pertama, analisis penghitungan dan pengalihan potensi pajak sektoral dalam skala nasional dan regional. Ya, jadi Ibu Bapak, siap-siap nanti atau bahkan sudah mulai dilakukan oleh kantor pajak untuk menggali potensi penerimaan pajak secara sektoral dan regional. Kalau nasional oke, tapi secara sektoral. Jadi jangan sampai nanti Ibu Bapak kaget ketika teman-teman kantor pajak akan terus menggali informasi. Informasi yang digali ini bisa dari berbagai pihak. Kalau di Undang-Undang KUP ada ILAP, ada instansi, lembaga, instansi pemerintah lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya. Jadi banyak sumber yang sebetulnya bisa digali oleh kantor pajak untuk melihat potensi pajaknya. Nah, selanjutnya kantor pajak akan melakukan data matching. Jadi pernah saya ditanya oleh wartawan, kenapa sekarang ini surat cinta belum banyak? Surat cinta itu artinya surat himbauan atau bentuknya ada SP2DK, surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Jadi saya menyebut ini surat cinta. Kalau dalam teori ini adalah deterrent effect, jadi efek kejut dari DJP untuk wajib pajak. Karena kantor pajak sudah memperoleh data, sudah menganalisisnya, dan ada perbedaan antara laporan wajib pajak yang tertuang di dalam SPT masa dan atau SPT tahunan dengan data yang diperoleh oleh otoritas pajak. Nah, sekarang ini DJP masih melayani penerimaan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak badan. Bulan lalu, Maret, DJP menerima pelaporan SPT orang pribadi. Jadi kalau kita melihat Januari sampai April ini memang DJP belum banyak melakukan pengiriman surat cinta.
Pengiriman surat cinta, kalau kita melihat dari irama kerja, biasanya setelah April. Setelah April, kantor pajak, AR, menerima banyak informasi dari SPT yang disampaikan, terutama badan, kemudian menganalisis, menyortir. Kalau ada SPT lebih bayar, sortiran langsung ke kepala seksi pemeriksaan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak. Akan terbit SP2. Jadi tidak dilakukan analisis risiko terlebih dahulu. Tapi kalau wajib pajak badan melaporkan SPT tidak lebih bayar, di sini ada analisis dari kantor pajak. Nah, selanjutnya kantor pajak akan melihat potensi yang ada dengan cara menandingkan data matching, membandingkan. Matching itu saya istilahkan menandingkan ya, bukan membandingkan. Kalau membanding itu compare. Nah, kita data matching menandingkan. Nah, ini padanan kata bahasa Indonesia yang memang kadang-kala nggak pas ya. Tapi saya istilahkan menandingkan, matching ya. Jadi kita tandingkan, ya ini bukan kita, kantor pajak tandingkan antara SPT yang sudah masuk dengan data-data yang sudah diolah dan diterima dari berbagai sumber. Kalau nanti sudah dianalisis, termasuk dianalisis oleh Center of Tax Analysis, CTA. Jadi DJP punya Center of Tax Analysis yang berfungsi menganalisis data-data ini, kemudian nanti data ini akan diteruskan ke masing-masing KPP terkait. Jadi inilah cara kerja bagaimana analisis penghitungan dan penggalian potensi pajak sektoral dalam skala nasional dan regional. Kalau kita kaitkan dengan tugas-tugas AR, nah mereka melakukan analisis risiko. Kalau ada potensi, berarti risiko ketidakpatuhannya meningkat. Sebelum sampai ke level pemeriksaan, kasih surat cinta. Deterrent effect, kasih SP2DK atau himbauan pembetulan. Dan ini perkiraan saya ya, sekitar bulan Mei mereka analisis, Juni lah, atau semester kedua sampai akhir tahun. Nah ini Ibu Bapak yang pertama ya. Yang kedua, optimalisasi pengawasan WP, wajib pajak high wealth individual beserta grup usahanya dan wajib pajak strategis. Nah ini juga sempat muncul di media, bagaimana kantor pajak fokus pada high wealth individual, wajib pajak orang kaya. Kenapa? Karena memang ketika pandemi ini, ternyata ada juga orang kaya yang malah tambah kaya. Karena mereka punya industri, ya punya bisnis dari berbagai sektor. Ada sektor yang bisa jadi justru terdampak positif dari pandemi COVID-19. Nah, sehingga kantor pajak menyoroti high wealth individual sini. Bahkan ada usulan yang muncul ya ke pemerintah Indonesia, tolong pajak untuk orang kaya dinaikin lagi ini. Ini berarti kan konsep ability to pay principle. Dengan tarif yang 30%, tarif tertinggi kita 5, 15, 25, 30 dianggap masih kurang, tarik kenain lagi. Nah, ini kembali lagi kalau sudah ngomong kayak gini harus muncul kebijakan dalam bentuk hukum positif. Memang masalah tarif ini kembali ke Undang-Undang PPH. Tinggal pertanyaan berikutnya, Undang-Undang PPH memberikan kewenangan nggak peraturan pemerintah? Kalau kita ngeliat kan peraturan pemerintah sekarang PP 94 2010 sudah diubah oleh PP 9 2020 belum ada. Kalau nanti terpaksa misalkan ada perubahan tarif, nah kita lihat aturannya. Yang jelas kantor pajak nggak gegabah membuat perubahan tarif karena apa? Risiko-risikonya. Di satu sisi pemerintah terus menurunkan tarif PPh badan. Tapi ketika PPh orang pribadi naikkan, nah kalau sudah ngomong pajak pasti distortif. Dengan kenaikan tarif pajak menyebabkan orang akan cari cara nih supaya pajaknya minimal. Itu hukum aksi reaksi ya. Jadi memang kalau ngelihat pengawasan ya, tapi dengan tarif yang ada sekarang, nah kantor pajak terus mencoba mengekstensifkan dan mengintensifkan peran AR ketika melakukan pengawasan terhadap wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang kaya. Ya, ini. Jadi, nah, contohnya apa?
Misalkan, ini kasus-kasus yang saya tangani, kantor pajak menggunakan pendekatan media sosial. Kalau kita lihat di media sosial kan kadangkala ada misalkan home tour atau house tour. Jadi si orang kaya ini sengaja melakukan video, ya, membuat blog dengan isi mereview rumah baru mereka, atau mereview rumah yang begitu megah, atau mereview mobil mewah. Nah, dari sini akan muncul pertanyaan, uangnya yang dipakai untuk membangun rumah mewah atau membeli mobil mewah itu sudah dilaporkan ke dalam SPT belum itu? Nah, itulah akan muncul surat cinta kepada orang kaya yang masuk kategori crazy rich lokal. Jadi ini sudah banyak. Bahkan ada yang sudah sampai ke level pemeriksaan. Sebetulnya ini sudah terjadi juga di tahun-tahun sebelumnya. Cuman dengan kondisi corona ini, kantor pajak akan lebih fokus pada high wealth individuals. Grup usahanya kenapa disorot? Ini kaitannya dengan transaksi afiliasi yang memunculkan isu transfer pricing. Jadi Sobat Pratama, terutama yang bekerja di grup, siap-siap ini nanti. Kantor pajak akan fokus juga pada transaksi transfer pricing. Di video kami yang ada di kanal YouTube Pratama Indomitra juga sudah membahas bagaimana kantor pajak melakukan pemeriksaan untuk transaksi yang melibatkan hubungan istimewa. Nah, jadi ini perlu cermat juga. Nah, kalau WP strategis ini memang masing-masing daerah beda. Jadi WP strategis misalkan di Jogja, yang strategis apa? Kemungkinan pengusaha kos-kosan. Walaupun sekarang mungkin lagi kosong kali ya, karena pandemi banyak kuliah itu dilakukan secara online. Atau kalau enggak, ini dealer mobil. Dealer mobil bisa jadi menjadi wajib pajak yang terus berkembang. Bahkan sebetulnya kalau kita ngelihat di dalam Lakin laporan kinerja ini, Ditjen Pajak sudah merilis ya. Ada 3 sektor industri pengolahan yang akan disorot, ya, yang akan digali potensi pajaknya. Pertama adalah industri makanan dan minuman, termasuk produk sawit, produk makanan kesehatan, sarang burung walet, produk pakan ternak. Yang kedua, industri farmasi. Ini lagi kenceng-kencengnya, lagi panen ya. Antara lain obat, herbal, kemudian obat tradisional. Industri alat kesehatan ini juga lagi panen karena pandemi COVID-19. Industri alat kesehatan ini mencakup ada alat pengaman diri ya, APD, masker, alat olahraga, sepeda. Sepeda ini ya, banyak sekali orang mencari biaya kesehatan yang paling murah. Olahraga. Nah, sepeda menjadi salah satu alternatif yang sekarang banyak digandrungi oleh milenial, oleh orang-orang kaya juga ya untuk bersepeda. Lalu ada juga berdasarkan produk domestik regional bruto, ada sektor keunggulan di masing-masing daerah itu. Nah, ini dilihat dari potensi kewilayahan. Nah, itu Sobat Pratama ya, yang kedua. Bagaimana optimalisasi DJP untuk pengawasan high wealth individual dan beserta grup usaha dan WP strategis. Yang ketiga, optimalisasi pengawasan penerimaan terhadap WP pelaku usaha ekonomi digital. Nah, ini juga lagi booming. Merchant online, marketplace, dan YouTuber. YouTuber, influencer ini juga menjadi sorotan dari DJP karena mereka lagi booming. Ya, banyak yang menjadi YouTuber seiring dengan pandemi dan PSBB. Termasuk saya sendiri juga akhirnya dipaksa menjadi YouTuber juga. Walaupun masih newbie ya. Tapi paling tidak ini juga akan menjadi target market dari pengawasan DJP. Ya, mereka akan tanda kutip dipaksa untuk menjadi pengusaha. Walaupun YouTuber ini ya biasanya diarahkan untuk menjadi pekerja bebas.
ya seperti artis, pekerja seni. Sehingga pengenaan pajaknya nggak bisa pakai norma, nggak bisa pakai PPh final yang 0,5%. Nah, ini hati-hati Bapak yang sudah mulai terjun ke YouTuber, menjadi influencer, akan diarahkan untuk membuat pembukuan atau pakai pencatatan. Ya, karena nggak bisa pakai PPh final sesuai dengan PP 23 2018. Itu yang ketiga. Keempat, pengawasan kepatuhan formal yang berkualitas. Ini normatif, nggak ada masalah. Nah, saya tidak bahas ya. Yang nomor 5, tindak lanjut joint analysis, DJP, DJPC, DCA, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi, ketiga instansi Kementerian Keuangan ini melakukan sinergi untuk berbagi informasi. Bahkan kadang-kala melakukan kerja bareng. Contoh misalkan pemeriksaan gabungan untuk importir atau eksportir. Jadi pemeriksaan gabungan ini dilakukan oleh Otoritas Pajak, DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dan DJPC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah ini, jadi joint analysis ya. Yang keenam, akan dilakukan monitoring dan evaluasi bersama antara beberapa direktorat di KP, kantor pusat DJP, atas data-data yang telah diturunkan untuk mempercepat pencarian penerimaan pajak. Jadi data-data yang sudah dianalisis ini kemudian akan betul-betul dimonitoring, diawasi. Bagaimana nih percepatan pencairan penerimaan pajak. Nih. Nah, yang ketujuh, ini saya tidak melihat ada sesuatu yang memang setiap tahun gitu, ya setiap tahun dilakukan ya. Nomor 7, pengelolaan nota dinas strategi pengamanan penerimaan tahun 2020 dan penyusunan konsepnya. Jadi fokus kita, Ibu Bapak, yang berkaitan dengan wajib pajak ada yang pertama, ya penggalian potensi pajak tadi berbagai cara yang sekarang banyak melalui media sosial dan data matching dari ILAP ya, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya. Kemudian yang kedua ini menggali potensi dari high wealth individual, perlaku digital marketing juga. Ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelaku digital tadi ya, YouTuber. Nah, itulah Sobat Pratama apa yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2021 dalam rangka meningkatkan capaian penerimaan pajak. Jadi, Sobat Pratama, kalau Sobat Pratama masuk di 1 dari 7 ini, ya terutama mungkin di nomor 3, YouTuber, siap-siap nanti dapat surat cinta dari KPP tempat Sobat Pratama terdaftar. Demikian analisis saya di dalam in-text, inside of text, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Ibu Bapak bagikan ke yang lain jika bermanfaat. Dan kalau Ibu Bapak ingin mendapatkan video-video lainnya secara reguler, silahkan subscribe kanal YouTube kami. Kemudian kalau ingin mendapatkan masukan atau pencerahan lainnya, Sobat Pratama bisa komen apa yang menjadi usulan Sobat Pratama. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.